Sotihotu Namo Buddhaya. Selamat malam untuk semua peserta yang telah bergabung bersama kami melalui Zoom meeting ataupun dari YouTube channel Dhamma Metta Jember. Baik, hari ini acara Dhamma Sakaca Online akan dimulai dengan nama Karapata terlebih dahulu, lalu saya akan membacakan profil dari narasumber. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber, kemudian lantunan lagu, lalu sesi dokumentasi, dan sesi yang ditunggu-tunggu para pemirsa, yaitu sesi Q&A. Lalu kita akan menutup dengan patidana dan nama Karapata. Ya, hari ini narasumber kita, Bapak Sutrisno, beliau mengusung tema, yaitu Kudaka Pata 1, Sarana Taya Part 1. Tanpa mengelur waktu, langsung saja kita mulai acara malam hari ini, yaitu Dhamma Sakaca Online, dengan memanjatkan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Dengan ini saya langsung untuk menyerahkan kepada narasumber Bapak Sutrisno untuk memaparkan materi selama kurang lebih 45 menit. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan profil dari beliau. Bapak Sutrisno merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara S1 Fakultas Teknik Mesin pada angkatan 1990, yaitu beliau lulus pada tahun 1994. Saat ini beliau berprofesi sebagai seorang wirausaha. Beliau juga memiliki berbagai aktivitas, yaitu mulai dari sharing dhamma rutin di sekitar Cikarang, Cetiasa Dhamma Gala, Wihara Sariputta, Wihara Dhamma Metta, dan Sadhamma Meditation Center. Baik, tampaknya beliau sudah bergabung bersama kita dari Zoom meeting. Tanpa mengelur waktu lagi, saya persilakan kepada Bapak Sutrisno untuk memberikan pemaparan selama kurang lebih 45 menit. Kepada Bapak Sutrisno, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada saudari moderator. Ya. Kita langsung ya, mungkin kita awali dengan penghormatan ya kepada Guru Agung, Guru Buddha. Mari kita merangkapkan tangan, beranjali ya, kita mengucapkan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, selamat malam kepada teman-teman sedama ya yang baik melalui Zoom mengikuti acara atau pembahasan Dhamma ya, Dhamma Sakaca yang sangat bagus ini, yang udah rutin ya bahkan selama masa pandemi makin berlanjut, makin bagus gitu ya. Ini media yang sangat-sangat bagus gitu ya. Nah, kemudian malam ini saya diberi kesempatan untuk membahas ya satu sutta, ya ini kategorinya masih sutta gitu ya. Yang sebenarnya setiap umat Buddha pasti pernah baca sutta ini. Saya berani jamin pasti ya, pasti. Kalau tidak, mungkin ya tidak bisa disebut umat Buddha gitu ya. Ini judulnya aja yang keren, Saranataya ya kan, Kudaka Nikaya Kudaka Pata. Padahal isinya cuman 3 kali 3 baris kalimat gitu ya. Nah, jadi mungkin sering kita baca, tapi ya mungkin teman-teman juga udah tahu apa makna, apa
arti ya, dari etimologi, dari background-nya, dari apanya, mungkin udah tahu. Tapi malam ini saya mengusung ini dengan mengambil apa ya, jalur ya, mengambil terminologi maupun logika yang dibangun dari kitab komentar ya. Jadi di setiap suta biasa ada kitab komentar ya. Ini untuk Kudaka ini Kudaka Patha ya, ini ada di termasuk dalam kitab komentarnya judulnya Paramatha Jotika ya, Paramatha Jotika. Kemudian ini juga udah diterjemahkan ya oleh Bante Nyanamoli, tapi udah lama sekali ya, tahun 70-an kalau nggak salah itu ya. Saya juga cuma dapat versi bajakannya gitu ya. Tapi nggak semua ya, nggak semua yang diterjemahkan beliau saya pakai ya. Mungkin beberapa bagian ada yang menurut saya ya lebih tepat ya. Jadi ya ini sekilas ya. Ini Kudaka Patha. Satu, ini ada dalam Kudaka Nikaya. Suta pertamanya adalah Saranataya. Ya, nah, oke. Nah, jadi sekarang kita masuk secara etimologi dulu, ya, secara kata-katanya, gitu ya, terjemahan kata-katanya dulu. Saranataya ya, sarana ini umum lah ya, kita tahu semua refuge, perlindungan. Taya, taya itu 3 serangkai, triad, ya, triad. Ya, 3 serangkai. Kalau ti kan 3, taya itu 3 serangkai gitu ya. Jadi kalau digabung saranataya adalah 3 serangkai perlindungan ya, sarana itu perlindungan. Nah, ini termasuk ada di mana? Ada di dalam Kudaka Patha ya. Kudaka Patha ini ada di mana? Ada di dalam Kudaka Nikaya. Oke. Kudaka sendiri artinya pendek ya, Kudaka ini pendek atau minor ya, kecil lah, pendek lah gitu ya. Tapi ironisnya walaupun disebut pendek, ini sutanya paling banyak gitu ya dari berbagai nikaya ya dalam kumpulan ini. Kemudian arti kata nikaya ya, nikaya itu kumpulan, kelompok, golongan atau grup gitu. Oke. Ya, jadi Kudaka Nikaya ya berarti kumpulan pendek gitu ya, kumpulan pendek. Ya, Patha. Patha itu artinya kutipan. Ya, jadi di dalamnya berisi suta-suta yang kutipan-kutipan pendek sih, gitu. Ya. Dan di sebagian besar dari buku buku penuntun kebaktian lah ya. Ini sebenarnya isinya Kudaka Patha semua di sini. Ya, isinya kebanyakan gitu. Nah, jadi Kudaka Patha artinya kutipan pendek. Oke. Jadi Saranataya 3 serangkai perlindungan. Kudaka Nikaya itu Saranataya ini suta pertama ya dari Kudaka Patha. Kudaka Patha artinya kutipan pendek. Kemudian Kudaka Patha itu sendiri berada di dalam Nikaya ya, salah satu bagian dari Sutta Pitaka yaitu Kudaka Nikaya. Ya, artinya kumpulan-kumpulan pendek ya, suta-suta yang pendek lah. Oke. Nah, kita lanjut ya, mungkin ada bagusnya. Ya, ini mungkin teman-teman udah paham lah ya, nggak usah terlalu dirinci, tapi skema lah ya, sebagian besar kita udah tahu, tapi nggak salahnya juga mengulang ya, Tipitaka. Tipitaka kan 3 keranjang, ya kan? Itu 3 keranjang yang berisi ajaran-ajaran Buddha ya, maupun dari murid-muridnya. Itu ya. Oh, ini ada Ctrl L biar full screen ya. Bentar ya, saya daftar juga nih. Nggak bisa nih ya, Ctrl L biar full screen. Terlalu kecil ya, saya zoom aja dah. Ctrl L. Oh, nggak bisa. Ya udah nih, mudah-mudahan kelihatan lah ya. Jadi nggak apa-apa ini ya. Di Pitaka ini kita tahu ada Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Ya, Winaya Pitaka ada 5 kitab, Sutta Pitaka ada 5
kumpulan kan, nikaya kan tadi ya, 5 kumpulan, 5 koleksi ya, 5 koleksi. Abhidhamma Pitaka ada 7 buku. Oke. Nah, tadi kan kita bilang kita udah bahas Khuddaka Patha ini ada di Khuddaka Nikaya. Nah, ini ya, fokus di sini. Nah, itu sampai bawah ya. Nah, ini ada berbagai kitab ya dari Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya ini yang pertama isinya adalah Khuddaka Patha. Ya, Khuddaka Patha. Dalam Khuddaka Patha sutta pertama adalah Saranataya. Ya, nah, ada bagusnya saya ini. Nah, ini ya, Sutta Pitaka ya, Khuddaka Nikaya. Nah, ini kan ada berbagai kitab ya di sini ya. Di Khuddaka Patha sutta pertama ini di Khuddaka Patha ada 9 sutta di sini. Nah, Saranataya yang pertama ya itu ya yang akan kita bahas Dasa Sikkhapada 10 aturan latihan, 10 sila ya kan. 32 unsur tubuh, Kumara Panha, Manggala Sutta. Nah, ini udah familiar ya, Ratana Sutta, Tirokutta Sutta, Nidikanda Sutta, Metta Sutta. Ini semua ada di Khuddaka Patha ya. Makanya tadi saya bilang sutta-sutta yang ada dalam Khuddaka Patha ini umumnya kita familiar, apalagi Saranataya ya. Ini pasti pernah dibaca, pernah diucapkan oleh seorang umat Buddha. Oke. Nah, sekarang balik lagi. Ya, sekarang kita masuk ke isinya. Khuddaka Patha ini yang pertama ya. Yang berjudul Saranataya. Ini mengutip juga masih dari kitab komentar ya. Nah, tadi udah dijelasin ya. Oke. Khuddaka Patha ya, kutipan-kutipan pendek adalah satu bagian dari Khuddaka Nikaya. Ya kan, tadi kan udah dijelasin ya. Khuddaka Nikaya adalah satu bagian dari 5 nikaya, 5 kumpulan kitab, 5 kumpulan gitu ya. 5 kumpulan kitab ya, ya berarti ini Sutta Pitaka ya. Adalah Digha, Majjhima, Sangyutta, Anguttara dan Khuddaka ya. 5 kelompok atau 5 kumpulan ini sangat mendalam dari doktrin dan maknanya ya. Ini dari kitab komentar gitu ya. Dalam Digha Nikaya ada 34 sutta mulai dari Brahmajala Sutta dan seterusnya. Ya, jadi dalam Sutta Pitaka ada 5 nikaya. Nikaya yang pertama adalah Digha Nikaya, Digha panjang ya kan. Itu isinya 34 sutta. Sutta pertama Brahmajala ya. Kemudian di kumpulan koleksi yang kedua adalah Majjhima Nikaya. Majjhima Nikaya ini isinya 152 sutta. Dimulai dari Mula Pariyaya Sutta. Oke. Nah, Sangyutta Nikaya ini isinya 7.762 sutta. Ya, mulai dari Oga Sarana Sutta. Nah, ini secara tradisi ya, tapi saya baca di perhitungan modern lah ya, Biku Bodhi, Biku Tanisaru itu 2000-an sutta, 2000 sampai 3000 sutta gitu ya. Saya juga nggak ngerti ya, tapi secara tradisi ini disebutnya 7.000. Di Sangyutta Nikaya ada 7.762 sutta. Ya. Kemudian di Anguttara Nikaya ada 9.557 sutta dari Citta Pariyadhana Sutta. Oke. Nah, yang terakhir barulah Khuddaka Nikaya, ya. Ujaran Buddha yang tersisa ya setelah mengecualikan 4 nikaya adalah Khuddaka Nikaya. Nah, itu ya. Jadi selain dari 4 nikaya itu ya yang udah dikumpulkan, digolongkan, dikelompokkan dalam 4 kitab itu, sisanya adalah Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya isinya ada Khuddaka Patha, ada Mapada, Udanang ya. Udana itu ungkapan hati lah gitu ya. Iti Utaka demikian disebutkan dan sebagainya, Teragata, Terigata dan seterusnya. Nah, yang menarik ini disebutkan secara tradisi ya. Nah, ini Vinaya dan Abhidhamma Pitaka. Ya, Vinaya dan Abhidhamma Pitaka sepertinya ya pada zaman ini termasuk masih dalam kelompok Nikaya ya, kelompok Khuddaka Nikaya gitu ya. Jadi
kitab Paramatha Jotika ini kan ditulis ya, dikomposisi oleh Bante Buddhaghosa. Ya, mungkin pada zaman itu Vinaya dan Abhidhamma digolongkan Khuddaka Nikaya. Gitu, ya. Nah, oke. Nah, ini pertama saya juga ragu ya, kok Abhidhamma dan Vinaya masuk Khuddaka, tapi lihat dari terjemahan Bante Nyanamoli nggak salah ya, lihat dari palinya juga yang Konsilinum ya benar ya, Thapet Wawa Cataro Nikaya Awasesang ya. Jadi 4 nikaya yang tersisa telah dikecualikan. Nah, ini ya, Buddha Wacanang Buddha Wacanang yang sisanya adalah dalam Khuddaka Nikaya. Nah, sedangkan yang tersisa ini masuk Khuddaka Nikaya yang sebelumnya ini termasuk ini semua. Vinaya Abhidhamma ini masuk dalam Khuddaka Nikaya gitu ya. Jadi maksudnya semua ini masuk dalam Khuddaka Nikaya. Nah, yang tersisa dari 4 nikaya lainnya gitu ya, termasuk Vinaya Abhidhamma Pitaka ini masuk Khuddaka Nikaya gitu ya. Jadi ya bolehlah ditafsirkan Vinaya dan Abhidhamma itu masuk Khuddaka Nikaya pada zaman itu ya, pada zaman itu. Nah, sekarang ini ya, mengapa ini disebut Khuddaka Nikaya? Nah, karena adalah kumpulan dan tempat tinggal ya, atau tempat berdiam dari banyak gugusan, dari banyak kelompok dhamma-dhamma yang pendek. Artinya isinya pendek gitu ya, naskah-naskahnya pendek. Nah, karena adalah kumpulan dan tempat tinggal maka disebut nikaya ya. Nikaya itu kumpulan atau kelompok. Nah, itulah ya sekilas dari ada di manakah Saranataya ya. Kita sering mengucapkan referensinya dari mana? Oh, Saranataya sekarang kita tahu ada dalam Khuddakapatha, sutra pertama. Khuddakapatha ada di mana? Ada di Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya itu ada di mana? Di Sutta Pitaka. Ya, ya oke. Okay. Ya, okay. Ctrl L full screen ya. Ini dicat lagi ya. Tapi saya udah coba Ctrl L. Nggak bisa nih. Sorry, ya, udah ada dicoba nih Ctrl L full screen tapi nggak bisa. Ya, kita lanjut aja lah ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke isinya. Nah, apa isinya? Ya, ini udah pastilah, udah familiar lah ya. Buddhang, Saranang, Gacchami, Dhammang, Saranang, Gacchami, Sanghang, Saranang, Gacchami. Ya, oh mungkin ada menunya ya full screen, bentar ya. Ini Adobe, gimana bikin full screen? Waduh, saya nggak bisa nih. Ada sementara gini dulu dah ya. Nah, oke. Okay. Jadi isinya ini, Buddhang, Saranang, Gacchami, Dhammang, Saranang, Gacchami, Sanghang, Saranang, Gacchami. Diyampi kedua kali ya, dan ketiga kali. Belakangnya sama. Oke? Okay? Masa nggak bisa hafal ini sutanya ya? Nah, bisa lah pasti ya. Nah, oke. Okay. Lanjut ya, kita dari sisi arti-arti katanya dulu. Ya, karena penting juga. Nanti setelah arti katanya kita cek ke background-nya gitu ya, kenapa ini diuncarkan ya. Jadi setelah cek background-nya, maknanya. Nah, maknanya, jadi setelah maknanya mungkin kalau masih ada waktu ya kita lanjutkan, kalau enggak kita lanjut, masih ada satu sesi ya. Jadi artinya kita membangun satu konteks, membangun satu logika ya, berdasarkan titik-titik yang sudah ada ya, berdasarkan keterangan baik dari etimologi, dari konteks, dari latar belakang, nanti terbangun ya satu pemahaman sesuai jalur kitab komentar ini. Oke. Ya, jadi kita udah sampai di isi sutanya ya. Cuman 3 baris kali 3 kali ya masing-masing. Buddhang, Dhammang, Sanggang, Saranang, Gacchami ya. Nah, ini secara umum aja. Buddha ini ya semua tahu lah ya, yang telah tercerahkan, ini umum lah, dan banyak definisi ataupun arti kata yang lain ya. Dhamma, ajaran atau kebenaran, banyak lagi definisi yang lain. Sangha ini perkumpulan atau komunitas, ya banyak lagi definisi yang lain ya, tapi nanti di bawah akan kita
rincikan lah ya, kita jabarkan sesuai definisi, mengambil definisi yang akan membangun konteksnya gitu ya, dari berbagai definisi. Kemudian gacami, aku pergi, ya, gacati pergi, gacami aku pergi, orang pertama, ya kan. Kemudian dutia kedua ya, atau kedua kali. Nah, ini menyatakan ini bilangan ordinal gitu ya. Ordinal itu urutan, jadi pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Tatia ketiga gitu ya. Ada lagi kalau kardinal kan, bilangan kardinal itu kan menyatakan satuan atau jumlah gitu kan. Nah, ini urutan ya, kedua kali dan ketiga kali menyatakan urutan. Ya, ini umum ya. Oke, kita lanjut. Nah, sorry. Ujungnya oke lah. Nah, ini masih kelihatan ya. Oke lah. Nah, ini sekarang kita meninjau ke latar belakangnya gitu ya. Kapan ini, oleh siapa, di mana, kapan, mengapa 3 perlindungan diucapkan. Nah, di sarana ini ya, sarana taya ini, 3 perlindungan ini, 3 serangkai perlindungan ini kapan diucapkan. Nah, ini ya menurut kitab komentar ya, pertama kali diucapkan itu setelah, nah ya, baru di bawah ya. Nah, oleh siapa, kapan, mengapa 3 perlindungan ini diucapkan. Ya, oleh siapa diucapkan ya, pertama kali itu jawaban untuk hal tersebut diucapkan oleh Sang Bagawa, ya, oleh Sang Buddha sendiri, bukan oleh muridnya, bukan oleh para petapa, bukan oleh para dewata. Pertama kali itu, ya, di mana? Nah, di Varanasi, di Benares, ya, Varanasi, Benares, ya, di Isipatana, di Nigadaya. Nah, kapan? Ketika Yang Mulia Yasa, ya, telah mencapai arahanta, mencapai arahata ya, bersama dengan para sahabatnya. Nah, 61 arahanta melakukan pembabaran dhamma demi manfaat banyak orang di dunia, ya. Mengapa diucapkan? Demi tujuan meninggalkan keduniawian dan penghabisan penuh. Nah, ini kita bisa secara sekilas ya, ya begini ya latar belakangnya, oleh siapa? Oleh Sang Buddha sendiri yang mengucapkan. Di mana? Di Benares, di Nigadaya, ya. Ini nggak jauh dari tempat membabarkan Dhammacakka ya, Pawatana Sutta. Yang sebentar lagi kita, mungkin 2 hari lagi ya, hari Asada ya, kita Sutta itu diresitasikan ya. Kemudian kapan? Kapan? Setelah Yang Mulia Yasa bersama teman-temannya 60 orang arahat, 61 bersama dengan Sang Buddha, maksudnya gitu ya. Dhamma. Nah, oke. Tujuannya untuk meninggalkan keduniawian dan penghabisan penuh. Nah, jadi awal dari Tisarana ini atau sarana taya ini adalah untuk penghabisan. Gitu. Oke. Ya, jadi itu menurut komentar ya. Nah ini, jadi ini ada di Vinaya Pitaka. Ya, ini saya file ini nanti saya udah kasih ke Ko Teddy ya. Jadi kalau mau minta ya boleh ya, kalau enggak ya cari juga ada lah, ini di sekarang gampang kan pakai internet di Sutta Central, tinggal klik, ini linknya udah ada. Ini ada di Khandaka ya, atau Mahawaga, di Pabbajja Upasampada Kata ya. Jadi waktu itu setelah mencapai pencerahan, kemudian Sang Buddha ya banyak kisah-kisah lainnya ya. Kemudian Sang Buddha membabarkan Dhammacakka Pawatana Sutta kepada 5 petapa ya. Setelah itu masih di daerah situ Sang Buddha bertemu dengan Yasa ya. Yasa ini mirip kehidupannya dengan Bodhisatta ya, dengan Pangeran Siddhartha. Beliau tidak tertarik dengan duniawi gitu ya. Jadi melihat pesta, melihat banyak penari penyanyi yang ketiduran, beliau merasa muak ya, pergi ketemulah dengan Sang Buddha ya. Kemudian Sang Buddha membabarkan Anubbhikata ya, kemudian beliau mencapai kesucian
Kemudian beliau mengajak lagi 5 temannya mengajak lagi teman-temannya, akhirnya 60 orang ya yang dibabarkan dhamma langsung oleh Sang Buddha mencapai ke arah Hattaan ya. Setelah ya ada kisah lainnya ya, setelah ketemu ayahanda dan ibunya dan sebagainya dan seterusnya. Secara ringkas saja. Nah, setelah itu Sang Buddha menugaskan 60 arahat ini untuk membabarkan dhamma ke segala penjuru ya, ke segala penjuru, tidak boleh berduaan. Nah, oke ya, demi kasih sayang kepada umat manusia ya. Nah, jadi pergilah 60 arahat ini ke segala arah ya, untuk membabarkan dhamma. Nah, orang-orang yang katakanlah punya kama baik ya, mendengarkan dhamma tentu saja menjadi ingin meninggalkan keduniawian, ingin jadi biku juga. Ya, akhirnya bagaimana supaya jadi biku kan harus ditabiskan. Nah, kalau ditabiskan ya mereka terpaksa dari jauh bawa kepada Sang Buddha. Ya, Sang Buddha masih stay di situ. Nah, bawa nanti ditabiskan, pergi lagi ada teman yang ingin jadi biku lagi, bawa lagi, kembali lagi. Ya, itu kan sangat repot, gitu kan, sangat melelahkan lah ya. Kasihan kan jauh-jauh zaman dulu kan nggak ada nggak ada kan, nggak ada mobil ya, jaki semuanya rata-rata ya, paling banter naik kereta gitu kan, kereta kuda atau kereta sapi gitu ya, jadi sangat melelahkan. Nah, jadi Sang Buddha berpikir ya pada saat itu para biku membawa kepada Sang Buddha yang menginginkan pelepasan keduniawian dan penghabisan dari berbagai penjuru dari berbagai daerah, berbagai distrik. Nah, dengan berpikir Bagawa akan membuatnya melepas keduniawian dan menghabiskan mereka. Ya, dibawa pada Sang Buddha. Mungkin Sang Buddha saat meditasi berpikir ya, saat ini para biku sedang membawa kepadaku dari berbagai penjuru yang ingin meninggalkan keduniawian dan dihabiskan. Jadi lelah. Nah, seandainya saya ini Sang Buddha ya, mengizinkan kepada para biku dengan mengatakan, Anda para biku boleh membuatnya melepas keduniawian, boleh menhabiskan di tempat manapun. Jadi Sang Buddha memberi delegasi ya, memberi izin kepada Sang Buddha kepada para arahat ya waktu itu ya, yang ingin menhabiskan nggak usah balik lagi ke Sang Buddha. Caranya gimana? Caranya, nah ini ya. Nah, setelah membuat dipotong rambut dan janggutnya ya, ditukur lah ya. Nah, mengenakan jubah kuning, mengatur jubah atas di satu bahu ya, menghormati kaki para biku, duduk berjongkok. Nah, ini menarik juga nih ikuti Kang ya. Jadi posisinya jongkok gitu ya. Ya. Kemudian memberi hormat dengan anjali ya, dan mengatakan aku pergi berlindung ke Buddha ya, Budang Saranang Gacchami. Aku pergi berlindung ke Dhamma, aku pergi berlindung ke Sangha kedua kali dan ketiga kali. Nah, saya mengizinkan para biku ya pelepasan keduniawian dan penghabisan melalui ketiga pergi berlindung ini Saranagamana gitu ya. Jadi 3 saranataya ini atau tisarana ini pada awalnya ya di kitab Vinaya Pitaka ya disebutkan adalah cara penabisan ya. Nah, ini adalah cara penabisan. Oke. Nah, tadi saya singgung sedikit ukutikang ya. Nah, jadi malam ini kita bahasnya pengetahuan-pengetahuan ya. Jadi cuman belum masuk ke pemahamannya. Terus ini lompat lagi. Nah, ini ukutikang ya. Jadi sorry. Nah, ini duduk posisinya berjongkok gitu ya. Jadi kalau kita biasa di wihara kan bersimpul lutut. Ya, di Vinaya Pitaka ini awal-awalnya ya, penabisan ini posisinya duduk jongkok gini. Ya, jadi posisi kakinya jongkok. Nah, ini cara khusus jongkok, telapak kaki koko di atas tanah, jongkok, tumit sedikit naik sampai paha bertumpu pada betis. Nah, kayak ginilah ya, paha bertumpu pada betis, kemudian sekitar 6 inci atau lebih dari tanah, kemudian siku di lutut dia menyeimbangkan diri gitu ya. Ini posisinya juga
masih ada, masih seperti ini pada saat para biku melakukan uposatha, ya, meresitasikan uposatha sila, ya, meresitasikan patimokkha, gitu ya, di hari uposatha. Ya, ini cuma pengetahuan lah, ya. Oke. Nah, jadi kita tahu pertama kali diucapkan oleh Sang Buddha sendiri, ya, ketika mengizinkan atau katakanlah mendelegasikan, ya, untuk kepada para arahat untuk menabiskan para biku, ya. Tapi selain itu, ya, selain itu juga masih ada kisah, ya, sebelumnya ini, ya. Ini sebelumnya masih di masa-masa awal ketika Sang Buddha baru aja mencapai pencerahan, ya, kita mungkin minggu keempat kalau nggak salah saya, minggu keempat atau minggu kelima, ya. Kemudian setelah pencerahan, ya, pada beliau pertama kan menghabiskan 1 minggu di bawah pohon Bodhi, ya, menikmati nibbana. Minggu kedua, minggu ketiga Mucalinda, minggu keempat ini kalau nggak salah, ya. Nah, ini beliau bangkit dari kaki Mucalinda. Mucalinda ini satu ular besar, ya, yang mengiteri tubuh Sang Buddha, ya, untuk melindunginya, ya. Ini sering kita lihat Buddha Rupang ada ularnya gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah bangkit dari situ, beliau pindah ke pohon Rajayatana, ya, mengalami kebahagiaan, kebebasan, menikmati ibadah juga. Nah, pada saat itu ada 2 orang saudagar, ya. Ini kabarnya, ya, konon katanya ini dari Myanmar, gitu ya. Tapusa dan Balika. Ya, jadi kebetulan lewat di daerah situ. Jadi ada seorang dewa yang merupakan sanak saudaranya Tapusa dan Balika, ya, memberitahukan. Nah, ini mereka ini saudagar, ya, pedagang, gitu, ya. Teman-temanku yang baik, ya, dewa itu kasih tahu, Bagawa baru saja menjadi sepenuhnya tercerahkan, berdiam di kaki Rajayatana. Pergilah dan layani Sang Bagawa dengan bubur gandum dan bola madu. Ini akan menjadi berkah dan kebahagiaan bagimu untuk waktu yang lama. Ya, jadi baru saja Sang Buddha mencapai pencerahan, belum ada makanan padat. Nah, pas 2 saudagar ini lewat, diberitahu oleh seorang dewa, ayo cepet dana makan, ini berkah gitu, ya kan, akan memberi kebahagiaan untuk waktu yang lama. Nah, kemudian ya mereka berdana makan lah, ya, bubur gandum dan bola madu. Nah, bubur gandum dan bola madu ini mau dipersembahkan, ya, saat mereka berdiri pada jarak yang terhormat. Nah, ini mereka mau mempersembahkan, ya, dana makan. Kemudian Sang Buddha berpikir, Tathagata, ya, tidak menerima dengan tangan mereka sendiri, artinya berdana makan, ya, kalau kita orang ngasih makanan ya kita terima pakai tangan gitu, ya. Tapi tradisinya para Buddha itu tidak menerima dengan tangan sendiri makanan, ya. Sekarang dengan apa saya akan menerima bubur gandum dan bola madu? Nah, kemudian 4 raja dewa, ya, 1 marajika mengetahui hal ini, mengetahui pikiran Sang Buddha, ya. Mereka dari 4 penjuru, ya, menciptakan 4 buah mangkuk, ya, mangkuk dari batu kristal, gitu, ya. Nah, kemudian dipersembahkan kepada Sang Buddha, ya, Bagawa, biarkan Bagawa menerima bubur gandum dan bola madu di sini, di mangkuk ini batu kristal itu. Nah, oleh Sang Buddha, 4 ini disatukan, ya, digabung jadi satu, dan dengan menggunakan mangkuk batu kristal itu menerima dana makanan, ya. Nah, setelah berdana makanan, ya, Tapusa dan Balika ini mengucapkan, ya, kami Bagawa adalah orang-orang yang pergi berlindung kepada Sang Bagawa dan Dhamma, ya, berarti sebelumnya itu pasti ada mungkin ceramah-ceramah, ya, cuman dalam Vinaya ya nggak terlalu nggak terlalu ringkas, ya, nggak terlalu rinci, ya, nggak terlalu rinci diucapkan. Nah, Tapusa dan Balika ini mengucapkan, biarlah Bagawa menerima kami sebagai umat awam yang berlindung seumur hidup mulai hari ini dan seterusnya. Jadi pada saat itu mereka baru
menjadi umat awam yang pertama, ya. Dengan demikian mereka menjadi umat awam pertama di dunia yang menggunakan dua kata, artinya dua kalimat lah ya, we wacika, ya. Jadi hanya Budang Saranang Gacami dan Damang Saranang Gacami. Nah, jadi belum ada sangga. Pada waktu itu belum ada sangga ya, Sang Buddha belum menabiskan. Tadi kisah Yasa setelah ini barulah nanti Sang Buddha ke Varanasi, kemudian menabiskan 5 orang pertapa menjadi biku. Nah, baru muncul sangga ya yang kita peringati sebagai hari Asada kan, beberapa hari lagi. Tapi ini kisah sebelumnya nih ya, jadi hanya berlindung kepada Buddha dan Dhamma ya, tapi sudah menjadi upasaka gitu atau upasaka lah ini ya, dua-duanya kan pria. Oke. Ya, jadi dari latar belakangnya, dari sejarahnya, kalimat ini bisa diucapkan ketika penabisan, bisa juga ketika untuk menyatakan sebagai upasaka, ya, sebagai upasaka atau upasika, ya, yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, kalau di kisah Tapusa dan Balika ini cuma 2, Buddha, Dhamma, dan Dhamma. Nanti di di banyak sutta selanjutnya kita bisa lihat banyak sekali ya, banyak sekali para brahmana atau dari siapapun ya yang setelah mendengar ceramah-ceramah Sang Buddha menyatakan ingin menjadi upasaka, menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oke, jadi inilah yang kita ketahui dari sisi latar belakangnya. Ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi ya yang menarik. Nah, ini ya dari komentar. Berarti kita sampai jam 8.15 ya. Oke ya, saya percepat ya. Nah, kemudian kita tahu tadi di Kudakapatha ini sutta pertama ya. Ini awal permulaan lah gitu ya, yang paling nomor 1 ditempatkan ya dalam Kudakapatha. Kenapa demikian? Nah, ini ya. 9 bagian ajaran guru ini, ya ini kita komentar ya, yang telah terkumpul dengan 3 keranjang, melalui 3 keranjang ya. Nah, 9 bagian ajaran guru ini adalah Nawangga Satu Sasanang, ya ini cara apa ya? Cara Sang Buddha menyampaikan Dhamma ya. Nah, ini ada Sutta, Geya ya. Nah, ini definisinya saya kutip juga dari Sutta Wibangga terjemahan Bante Ditayanyo ya. Ini sebenarnya ini nanti bisa dibaca lah ya. Nah, ini adalah cara peresitasian yang dipersiapkan oleh para guru masa lampau. Nah, ini ya. Jadi kenapa susunan Kudakapatha itu pertama-tama Saranataya ya? Kenapa Tisarana dulu yang dipertamain? Karena ini adalah susunan dari guru-guru ya, Pubbacariya, guru-guru tradisi lampau gitu ya, udah disusun demikian ya. Jadi kenapa kita puja bakti pertama setelah Namo Tassa ya, penghormatan kita baca Tisarana? Ya itu karena udah disusun dari tradisi masa lampau oleh guru-guru masa lampau gitu ya. Nah, kemudian karena melalui jalan ini, nah ini ya kan, para dewa dan manusia memasuki ajaran dengan menjadi upasaka ataupun orang yang meninggalkan keduniawian. Nah, jadi kita masuk ke dalam ajaran Buddha, masuk ke dalam Buddha Sasana, menjadi umat Buddha melalui Tisarana ini. Ataupun kalau di masa Sang Buddha ditabiskan melalui jalan ini, melalui mengucapkan Tisarana ini. Nah, walaupun ini sekarang udah nggak dipakai ya kan. Kalau penabisan kan banyak cara ya. Sekarang ini bisa sarana gamana tadi yang pertama ya, yang kedua bisa nati catuka ya, upasampada ya, upasampada dengan 4 faktor kalau nggak salah ya. Ini bisa ditanya ke para biku lah ya. Jadi dengan cara penabisan yang lain ya, ini udah nggak dipakai lah ya. Nah, kemudian nah ini lanjut ya. Maka dari menjadi jalan untuk memasuki ajaran dalam hal ini seharusnya diketahui Kudakapatha
disebut sebagai permulaan gitu ya. Kenapa ini ditempatkan paling awal sarana taya? Kenapa kita baca di sarana di awal-awal gitu ya, setelah tentunya menghormat kepada guru Buddha, karena ini jalan untuk memasuki ajaran Buddha gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke definisi ya. Tadi Buddha, Dhamma, dan Budang Saranang Gacchami, aku pergi berlindung ke Buddha, ya. Dhammang Saranang Gacchami, aku pergi ke Dhamma, ya. Aku pergi berlindung ke Dhamma. Sanggang Saranang Gacchami, aku pergi berlindung ke Sangga, ya. Kita bahas Buddha, Dhamma, dan Sangga dulu, ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nah, untuk sarana perlindungan mungkin minggu depan lah ya. Karena itulah titik titik pembukanya gitu. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya pergi, apa hubungannya berlindung, apa hubungannya Buddha, Dhamma, dan Sangga. Nah, nanti di waktu bahas sarana itu nanti akan terbuka ya. Nah, Buddha, siapa Buddha? Ya, siapa Buddha? Ya, ini saya untuk mengilustrasikannya saya mengutip dari Garawasuta ya, Samyutta Nikaya kelompok 6 nomor 2. Oke, oh ya ini udah muncul ya. Oke. Nah, ini kisahnya juga masih di awal-awal ya, setelah Sang Buddha tercerahkan. Waktu itu masih ada di Uruwela, hutan Uruwela di tepi Sungai Neranjara. Ya, Sang Buddha merenungkan. Setelah mencapai pencerahan ya, seseorang yang tanpa penghormatan dan kepatuhan berdiam dalam penderitaan. Lalu aku akan berdiam dan bergantung kepada petapa atau brahmana yang mana melakukan penghargaan dan menghormatinya. Gitu loh. Ya, jadi Sang Buddha juga berniat di generasi ini, di generasi manusia ini saya harus menghormat kepada siapa? Gitu. Ya, jadi secara etis ya, secara etika saya harus menghormat kepada siapa? Gitu istilahnya ya. Kemudian beliau berpikir lagi, ya, adalah demi untuk memenuhi kelompok sila, ya, kemudian samadhi, kelompok samadhi dan panya, ya. Nah, aku akan berdiam dan bergantung kepada petapa atau brahmana lain melakukan penghargaan dan menghormatinya, ya. Jadi secara etika kalau saya sila, kalau Buddha lah ya, sila samadhi dan panyanya sempurna juga etikanya harus menghormati yang lain gitu loh. Ya. Oke. Tapi ya, akan tetapi di dunia ini ya bersama dengan para dewa Mara dan Brahma, petapa dan brahmana, aku tidak melihat ada petapa atau brahmana lain yang lebih sempurna dalam hal sila moralitas daripada diriku. Ya. Nah, juga aku tidak melihat apa ada petapa atau brahmana lain yang lebih sempurna dalam hal konsentrasi samadhi yang lebih dariku, dari Sang Buddha maksudnya ya, atau dalam kelompok kebijaksanaan yang lebih dari Sang Buddha, atau atau dalam kelompok pembebasan wimuti ya, atau pengetahuan dan penglihatan pada pembebasan wimuti nyana dasana. Nah, itu. Jadi siapa Buddha ini? Dari kelompok moralitas beliau yang tertinggi, dari kelompok samadhi beliau yang tertinggi, panya ya, kemudian wimuti pembebasan dan wimuti nyana dasana pengetahuan dan penglihatan pada pembebasan. Beliau adalah yang tertinggi, yang teragung gitu ya. Tapi secara etis Buddha harus menghormati siapa gitu loh, etikanya gitu ya. Nah, kemudian Sang Buddha berpikir lagi, biarlah aku berdiam dan bergantung kepada Dhamma ini, yang dengannya aku menjadi sadar sepenuhnya, melakukan penghargaan dan menghormati Dhamma. Gitu, ya. Nah, dari satu suta ini kita bisa ada gambaran guru agung kita ya, beliau adalah makhluk yang tertinggi, ya, tertinggi dalam pengertian sila samadhipanya, wimuti nyana dasana, dari semua ini beliau adalah yang tertinggi, yang teragung, yang telah mencapai pembebasan.
gitu ya. Tapi beliau juga berdiam dan menghormati dhamma, ya, menghormati dhamma gitu ya. Karena kenapa? Karena beliau tercerahkan dan terbebaskan melalui dhamma ya. Jadi guru kita aja menghormati dhamma, ya sepantasnya lah ya kita yang mengaku sebagai murid Buddha, kita yang mengaku telah memasuki ajaran Buddha, ya sepantasnya juga kita menghormati dhamma lah gitu. Oke. Jadi inilah Buddha ya. Dari sisi kitab komentar ya ini banyak sekali ya, banyak sekali deskripsi lah ya, deskripsi dari atau analisa atau deskripsi lah lebih tepat ya dari seorang Buddha. Ya, ini contoh ya. Ini banyak sekali filenya, nanti bisa minta ya, nanti kita dibaca sendiri ya. Saya baca beberapa aja. Di sini dalam keseluruhan kualitas merujuk kepada keberlangsungan agregat ya. Jadi waktu itu kan sudah masih hidup lah ya, masih ada penembusan dan pencapaian dalam pembebasan tanpa banding ya, bercirikan pengetahuan tak terhalangi ya, dan deskripsinya merujuk kepada sebab terdekat pengetahuan kemahatauan ya. Jadi itu beliau itu maha tahu ya, maha tahu. Atau merujuk kepada pemahaman sempurna pada kebenaran, adalah makhluk istimewa yang berbeda ya, yang istimewa gitu. Seorang Buddha. Buddha adalah makhluk istimewa yang pemahamannya terhadap kebenaran sudah sempurna gitu ya. Atau Buddha disebut juga Buddha Bhagawa ya. Bhagawa ini yang mulia itu ya, venerable. Kemudian Tayambu ya, swacipta, artinya beliau mencapai kebudaan sendiri. Tayambu swa ya, swa saya gitu ya. Nah, tanpa dari seorang guru, anacariyako. Nah, gitu, tanpa dari seorang guru sebelumnya. Telah mendapatkan atau tercerahkan ya kebenaran-kebenaran oleh dirinya sendiri dalam dhamma yang belum terdengar sebelumnya, ananus sutesu damesu. Nah, ini kan di Dhammacakka Sutta ada juga kan, ananus sutesu damesu, dhamma-dhamma yang beliau temukan itu belum pernah dibabarkan sebelumnya. Maksudnya sebelumnya itu sebelum pernah ya di generasi itu gitu loh ya kan. Kan ajaran Buddha naik turun sampai dilupakan, beliau menemukan kembali dhamma itu ya. Dalam hal ini telah mencapai kemahatauan dan kemahiran dalam kekuatan-kekuatan. Nah, ya. Nah, ini berbagai deskripsi lah dari seorang Buddha. Oke, jadi intinya beliau telah tercerahkan sempurna. Oke. Nah, kemudian beliau sudah menemukan dhamma yang tidak pernah ditemukan oleh guru yang lain gitu ya. Nah, oke, inilah kira-kira deskripsi seorang Buddha. Oke. Ini banyak sekali, panjang sekali gitu ya. Nah, Buddha tercerahkan sempurna, pergi ke jalan satu arah dan telah menghancurkan seorang arahat Cinasawa, ya kan? Telah menghancurkan asawa dan seterusnya dan seterusnya. Nama Buddha, nama ini bukan dibuat. Nah, jadi ada inilah ya, panjang sekali lah ya, nanti baca sendirilah gitu ya. Karena kita hujat tayang juga gitu ya. Nah, sekarang masuk ke dhamma. Oke. Ini dhamma. Nah, dhamma ini banyak sekali ya, banyak sekali sebenarnya pengertiannya ya, atau definisi katanya atau arti katanya gitu ya. Dhamma ini bisa artinya, ini ada di komentar Brahmajala Sutta ya, komentar dan subkomentarnya kata-kata dan tikanya gitu ya. Kualitas mulia. Nah, ini salah satu dari pengertian kata dhamma adalah guna. Guna itu artinya kualitas mulia. Ya, dhamma itu juga bisa desana atau
ajaran, ya. Dhamma itu juga bisa literatur atau teori atau variasi, gitu ya. Dhamma itu bisa juga keadaan nisata, ya, tidak ada ata, bukan ata, atau keadaan impersonal, gitu ya. Kemudian dalam subkomentar dijelaskan lagi ke Dhamma itu juga berarti kebenaran, ya. Bisa juga sabhawa, ya, karakteristik alami, ya. Dhamma itu bisa juga konsentrasi atau samadhi atau kebijaksanaan. Nah, atau akati atau alami, gitu ya. Dhamma itu bisa juga kebajikan. Nah, yang menarik, Dhamma itu juga bisa apati. Nah, di Vinaya Pitaka, ya, pelanggaran parajika pertama metuna dhamma. Nah, pelanggaran yang berhubungan dengan hubungan seksual. Itu metuna dhamma. Jadi bisa juga apati, bisa juga pelanggaran disiplin, gitu ya. Kemudian nyeya yang harus dipahami, gitu ya. Nah, ini secara ringkas. Tapi dalam saranataya atau tisarana ini, dhamma ini yang mana? Ya, dhamma itu apa sebenarnya? Ya, dari berbagai definisinya, dhamma itu apa? Ya, yang dimaksud oleh dalam tiga perlindungan ini atau saranataya ini atau tisarana ini. Nah, oleh komentator disebutkan sebagian orang mengatakan bahwa dhamma adalah jalan dua dan nibbana. Ya, nggak salah juga ya. Bagi kami, arti dhamma ini hanya dalam arti jalan tanpa nafsu, ya, magga wiraga, gitu. Ya, jalan untuk menuju tanpa nafsu, tanpa kemelekatan, nah, gitu ya. Persyaratan tertinggi yang mempertahankan, ya, orang-orang dengan tidak jatuh ke dalam alam-alam penderitaan dan jalan yang dikembangkan untuk perealisasian nibbana, ya, seperti yang ada dalam Agapasada Sutta, ya. Jadi ringkas ya, dhamma adalah jalan yang membebaskan, ya, yang dikembangkan untuk ke nibbana, ya. Jadi dalam tisarana, dalam saranataya, dhamma yang dimaksud ini aku berlindung kepada dhamma, artinya aku pergi berlindung ke jalan untuk perealisasian nibbana. Nah, ya, dalilnya seperti dalam Agapasada Sutta, ya. Nah, ini di kutipan dari Agapasada Sutta ada di Anguttara Nikaya, ya. Sejauh dhamma-dhamma berkondisi, ya, dhamma sangkata, ya, jalan mulia berunsur 8 adalah yang terunggul dari mereka, ya. Begitu banyak jalan, begitu banyak dhamma, ya, dhamma yang terunggul adalah jalan mulia berunsur 8. Berarti di sini si komentator ya ingin membangun konteks bahwa dhamma dalam tisarana ini adalah jalan. Jalan apa? Jalan menuju nibbana, gitu ya. Jalan untuk merealisasi nibbana. Nah, dengan mengutip dari Agapasada Sutta. Oke. Jadi kita udah tahu ya dari berbagai definisi dhamma. Definisi dhamma sebagai jalan ya untuk merealisasi nibbana. Ini yang dimaksud dalam tisarana ini. Buddha ya tadi banyak ya, Buddha yang tercerahkan, seorang guru ya, penemu pendiri dhamma itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang sangga ya. Sangga. Oke. Nah, sangga. Nah, ini saya juga mengutip dari komentar ya. Ada Arya Sangga dan Samuti Sangga. Oke. Nah, sekarang ini dulu ya. Yang pertama, komunitas artinya kumpulan ya, kumpulan orang-orang gitu ya. Ada komunitas apa? Moge ya, komunitas motor gede ya kan, ada gengnya gitu kan. Nah, atau komunitas pemuda-pemudi wiara. Nah, ini kan satu kelompok, satu kumpulan. Nah, ini komunitas gitu ya kan. Yang terpadu dengan penyatuan pandangan dan aturan moralitas ya, kelompok dari makhluk-makhluk yang memiliki 4 jenis jalan mulia Arya Magga dan keberlangsungan agregat yang memiliki konsentrasi kokoh 4 buah pertapaan.
dan ini dikatakan oleh yang terberkahi. Jadi pertama, definisi sangga itu adalah satu komunitas, satu kumpulan orang-orang yang terpadu memiliki pandangan, diksi, dan sila yang sama, gitu ya. Dan memiliki maga, Arya Maga, Jalan Mulia, dan Phala. Nah, ya, nah, ini dikutip dari Majjhima Nikaya 104 ya. Nama sutanya saya lupa juga nih, nggak dicantumin. Nah, hal-hal ini telah kuajarkan kepadamu ya setelah secara langsung mengetahuinya, yaitu Satipatthana 4 ya, Iddhipada 4 ya, 4 landasan kekuatan batin, 4 sama wayama ya. Kemudian 5 indria, 5 kekuatan, pancabala, 7 faktor pencerahan, jalan mulia berunsur 8. Ini 37 Bodhipakkhya Dhamma, ya kan? Adakah engkau melihat Ananda, bahkan dua biku yang membuat pernyataan berbeda sehubungan dengan hal-hal ini? Nah, ini dhamma-dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, ya, yaitu 37 Bodhipakkhya Dhamma, ya ini bahkan tidak ada dua biku, ya, dua aja yang berbeda pandangan, menyatakan pendapat yang berbeda, gitu, ya. Jadi mereka diksinya udah sama, ya. Kalau yang diksinya sama, siapa itu? Tentu saja itu adalah yang sudah punya maga dan phala. Siapa ini? Tentu saja adalah Arya Sangga, ya, komunitas yang sudah mencapai kesucian. Nah, jadi konteks pertama dari sangga itu adalah Arya Sangga yang ada dalam Tisarana itu, ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Nah, seyogianya pergi ke pelindungan komunitas terunggul ini yang sudah punya maga dan phala, otomatis Arya Sangga, ya kan? Sangga yang sudah mencapai kesucian. Nah, dalam sutta disebutkan layak menerima pemberian, keramahan, persembahan, penghormatan, lahan jasa yang tiada taranya di dunia, ya, ahuneo, pahuneo. Nah, ini juga sudah sering kita baca. Jadi 8 jenis, 4 kelompok terdiri dari 8 jenis makhluk suci, kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah merujuk kepada Arya Sangga, ya. Jadi ketika kita membacakan Tisarana pertama-tama, ya, ini adalah menuju kepada Arya Sangga, ya. Nah, namun ini ada tambahannya, ya. Seyogianya pergi ke pelindungan komunitas terunggul ini, ya. Baru ini loncat terus. Nah, namun pergi berlindung ke selainnya, ya, selain komunitas terunggul, yakni yang tadi ya, gitu ya, melakukan penghormatan dan sebagainya. Jadi ketika mengucapkan Tisarana, ya, ya tentu saja itu dalam konteks kepada Arya Sangga yang sudah punya maga dan phala, ya. Tapi kalau berlindung kepada bagaimana kepada sangga yang belum mencapai kesucian, yaitu komunitas biku, bikuni, ya, komunitas yang dipimpin Buddha, komunitas konvensional yang dibedakan 4 kelompok dan sebagainya, atau seorang yang dirujuk Sang Bagawa meninggalkan keduniawian, artinya ditabiskan langsung oleh Sang Buddha, ya kan? Pergi berlindung ini tidak dirusak juga tidak dikotori. Dalam kasus ini berbeda, gitu ya. Artinya kita menyatakan berlindung kepada Arya Sangga, ya. Tapi sekarang pernah ketemu nggak dengan Arya Sangga? Ya, mudah-mudahan ketemu ya, sadu ya kan. Tapi kan belum, ya kan. Tentu saja kita belajar ya, atau mungkin mencontoh ya, ataupun berdana, ya kan, ataupun meniru praktek-praktek dari sangga yang ada yang belum mencapai kesucian, ya. Dalam konteks ini juga kita bisa disebut berlindung kepada komunitas Samuti Sangga ini. Menurut komentator ini tidak merusak, ya, artinya udah berlindung kepada Arya Sangga kok berlindunglah dalam tanda kutip kepada Samuti Sangga. Apakah ini merusak? Ini tidak merusak, gitu ya. Nah, ini juga tidak merusak, juga tidak mengotori pelindungan yang lain, gitu ya. Nah, ini kasus ini berbeda, ya. Nah, ini penjelasan dari si komentator, gitu ya. Nah,
Kemudian, nah ini ada satu suta yang cukup bagus juga ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya kadang-kadang ya kita sering ketemu mungkin jadi topik perbincangan juga ya. Di mana kalau umat awam yang menjadi sotapana misalnya ya. Nah, ini apakah termasuk Arya Sangga bukan? Nah, ya. Nah, tapi kita kan tahu ya tadi yang dimaksud dengan sangga ya yang tadi itu dia sudah ditabiskan ya kan ditabiskan oleh Sang Buddha atau melalui upasampada yang lain ya atau melalui tisarana gitu ya. Bagaimana dengan seorang sotapana gitu, tapi umat awam ya, tapi umat awam. Nah, maksudnya. Nah, ini ada satu suta yang menarik juga. Oke. Sobana suta ya, menghiasi gitu ya. Indah, sobana indah atau menghiasi gitu ya. Para biku 4 jenis orang ini kompeten ya, disiplin, percaya diri, terpelajar, ahli dalam dhamma, berlatih sesuai dhamma, menghias sangga. Ya, siapa 4 orang ini yang disebut kompeten ya? Kalau dia kompeten, disiplin, percaya diri atau percaya kepada tiratana lah ya, terpelajar, ahli dhamma ya, dhammadara, bausuta, terpelajar ya, dan berlatih sesuai dhamma ini menghias sangga ya. Itu adalah seorang biku, seorang bikuni, seorang umat awam laki-laki dan umat awam perempuan gitu ya. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang menghias sangga ya. Sangga sobenti gitu ya. Mereka ini adalah hiasan sangga, sangga sobana gitu ya. Jadi seorang ini tentu saja kalau seorang yang umat awam mencapai sotapana misalnya ya, dia kompeten ya, pasti kompeten lah, sudah sotapana kan, disiplin ya, dia sudah tidak melanggar 5 moralitas ya, dia yakin, percaya ya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha pasti. Dia terpelajar ahli dalam dhamma ya, pastilah ya kalau untuk berlatih tentu saja dia harus belajar dulu dan berlatih sesuai dhamma. Ini disebut sebagai menghias sangga gitu. Ya kan, disebut sebagai menghias sangga. Jadi mereka ini juga ya kalau secara sekilas bisalah setara dengan biku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan ya. Dalam konteks mereka adalah menghiasi sangga, memperindah sangga gitu ya. Tapi apakah mereka adalah termasuk tangga komunitas para biku? Ya enggak, gitu kan? Kan umat awam. Tapi apa dalam posisinya sangga mereka sebagai apa? Menghiasi sangga, memperindah sangga, gitu ya. Setara dengan biku, bikuni, umat awam laki-laki dan umat awam perempuan, gitu ya. Nah itu. Jadi sangga kita udah dapat konteksnya. Sangga adalah ada Arya Sangga ya dalam Tiratana atau Saranataya ini, tapi kita menyatakan aku pergi berlindung kepada Sangga, aku pergi berlindung ke Sangga. Ini konteks sebenarnya dari Tisarana ini ya. Tapi kalau kita belajar ya, kita mencontoh, kita berpraktik melalui Samuti Sangga ya atau komunitas biku bikuni yang lain ya, ini enggak melanggar atau tidak mengotori atau tidak mencemari perlindungan yang kita sudah ucapkan. Itu menurut komentar ya. Oke, Sangga udah selesai. Nah, saya kira sampai sinilah ya. Ini jam 8.20. Nah, kayaknya pas nih udah ya. Atau lewat malah waktunya ya. Udah kelewat ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas perlindungan. Nah, ini poin sebenarnya ya dari titik-titik definisi Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nanti di definisi perlindungan inilah kita akan ketemu konteksnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Saranataya ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Ya tentu saja banyak yang nggak sempurna, banyak yang perlu dikoreksi ya. Saya juga mengharapkan filenya tadi kayak sepertinya udah dibagi ya. Kalau ada salah-salah, ya tolong saya dikoreksi juga. Tuh, oke ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke.
Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa, yaitu banyak sekali kita semakin tahu definisi secara mendalam mengenai Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. Tampaknya kita akan kembali mengulas ya, lebih masuk kepada intinya di part 2. Namun sebelum kita mengakhiri acara ini, pastinya kita akan ada sesi tanya jawab ya. Tampaknya sudah saatnya kita untuk membuka sesi tanya jawab. Saya izin kepada Bapak Sutrisno untuk buka sesi tanya jawab ya, agar pemahaman kita lebih maju lagi mengenai topik hari ini tentunya. Baik, saya persilakan untuk hadirin yang bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting maupun dari YouTube channel. Anda bisa langsung mengetikkan pertanyaan di kolom komentar ataupun menggunakan opsi raise hand pada Zoom Meeting. Oke, baik. Kalau begitu, tampaknya pertanyaan pertama mungkin boleh dari saya ya, Pak. Berbicara tentang perlindungan ya Pak, jadi mungkin banyak sekali umat yang bisa dibilang masih awam atau masih tahap pembelajaran, mereka kadang bingung, kenapa ya saya harus berlindung itu harus kepada tiga-tiganya, tidak bisa hanya dua ataupun dipilih-pilih. Kadang kan mereka pasti bertanya, kenapa saya harus berlindung kepada Buddha, kenapa saya harus berlindung kepada Dhamma juga, namun saya juga harus berlindung kepada Sangha gitu. Mungkin bisa dijelaskan ini kenapa gitu loh. Silakan Pak. Ya, baik. Makasih pertanyaannya baik. Sebenarnya ini juga akan terjawab ya di minggu depan, tapi nggak apa-apa lah. Ini sneak preview dulu. Sneak preview ya, gitu ya. Oke. Saya karena belum diketikkan. Komentarnya udah, cuman belum saya lampirkan. Ini saya screen lagi gitu ya. Oke, share screen. Nah, ini ya di bagian ini. Kenapa tiga-tiganya gitu ya? Kenapa nggak bisa satu aja gitu ya? Nah, ini ini udah muncul ya, sorry, udah muncul ya. Di ilustrasi ada perumpamaan, banyak sekali perumpamaan ya disebutkan gitu ya. Sekarang apa yang disebut ya, dan tiga perlindungan ini mengilustrasikan dengan perumpamaan ya. Dalam hal ini Buddha diperumpamakan sebagai bulan purnama ya. Dhamma yang karena ada bulan maka ada cahaya ya, ada cahaya yang banyak atau berlimpah, limpahan cahaya bulan. Dhamma yang dipaparkan seperti cahaya bulan ya. Dan sangga seperti kebahagiaan dunia yang dibangkitkan oleh cahaya bulan gitu ya. Nah, ada bulan purnama yang bersinar terang ya. Otomatis pasti ada cahayanya ya, cahaya bulan yang bersinar terang ya pasti ada bersinar kan gitu kan. Bulannya bersinar tapi nggak ada yang diterangi, percuma kan gitu ya. Nah, jadi seperti dunia yang diterangi ya, diterangi oleh cahaya bulan purnama dan dibangkitkan kebahagiaan gitu. Nah, ini jadi otomatis ya ketika berlindung kepada Buddha, kalau cuma berlindung katakanlah ada bulan aja tapi nggak ada cahaya ya, nggak ada cahaya bulan kan dari matahari ya, misalnya mataharinya tertutup, bulan apalah itu eclipse apa namanya gerhana gitu ya kan, nggak ada cahayanya, percuma ya kan. Tapi ada bulan purnama, ada cahayanya, ada yang diterangi. Nah, itulah perlindungan yang sejati, perlindungan yang sesungguhnya ya. Nah, di perumpamaan lain Buddha seperti matahari terbit ya kan, Dhamma yang sebagaimana yang diucapkan seperti kekobaran cahaya ya, Sangga seperti kegelapan dunia yang telah dihilangkan. Nah,
Jadi kalau ada matahari, tapi katakanlah matahari nggak ada cahayanya, berguna nggak? Nggak berguna ya, matahari buat kuat gitu ya, untuk apa? Ya, tapi ada matahari, ada cahaya, ya oke, ada matahari, ada cahaya, berguna nggak? Ya belum maksimal gitu kan, harus ada yang kegelapan dunia telah dihilangkan. Nah, jadi umpamanya ada matahari itu sebagai seperti Buddha, ada cahaya itu sebagai Dhamma, dan kegelapan yang dihilangkan. Nah, kegelapan dunia yang dihilangkan. Nah, itu baru full gitu ya, baru benar-benar ya, baru yang disebut dengan jalannya tadi kan tujuannya untuk Dhamma itu adalah jalan menuju perealisasian nibbana. Nah, ada Buddha yang mengajarkan Dhamma dan ada yang tercerahkan, ada yang sudah merealisasi nibbana gitu ya. Nah, kenapa? Kenapa harus merealisasi nibbana? Ya, kenapa Buddha sendiri merealisasi? Kenapa Dhamma itu adalah jalannya? Kenapa Sangha itu sudah terrealisasi? Ya, apa maknanya di balik itu? Nah, itu minggu depan. Nah, ya. Tapi kalau untuk pertanyaan, kenapa harus tiga-tiganya? Benar, harus tiga-tiganya. Ya, kalau ada matahari nggak ada cahaya, nggak berguna, ya kan? Ada cahaya tapi nggak ada yang diterangi, nggak berguna, ya kan? Ada cahaya, ada yang diterangi tanpa matahari apa bisa? Ya nggak bisa, gitu kan? Jadi ya harus tiga-tiganya komplit, gitu. Ya, ini cukup. Oke, baik. Berarti melanjut dari pertanyaan sebelumnya, karena kita harus percaya kepada ketiganya, kita juga harus berlindung. Sebelum berlindung, kita mundur sedikit nih, Pak. Biasanya kan orang harus yakin dulu ya sama agamanya. Lalu, apa bedanya keyakinan kepada Sang Buddha dengan fanatik? Karena kebanyakan dari orang itu sering banget kan mereka hanya ya saya yakin, tapi mereka tidak paham gitu loh sebenarnya yakin ini dalam artian apa, menjadikan mereka menjadi fanatik gitu ke arah yang ya fanatiknya negatif ya di sini bukan positif gitu. Ini gimana tanggapannya Pak? Bagaimana bedanya keyakinan yang benar kepada tiratana dan juga fanatik? Silakan. Oh ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Begini, fanatik sebenarnya apa ya definisinya? Artinya meyakini sesuatu tanpa dasar, gitu kan ya. Tapi saya berani yakin teman-teman yang ada di sini sebenarnya awal mulanya juga fanatik, ya kan? Pertama-tama ya katakanlah mungkin diajak ke wihara, ya kan? Ayo ke wihara. Nggak tahu wihara itu apa, saya sendiri juga begitu ya, nggak tahu wihara itu apa, nggak tahu apa yang dibacain, tapi saya ikut gitu loh. Dan dari saya ikut, nggak tahu ajaran Buddha itu apa, tapi saya yakin aja gitu kan. Itu bagus apa enggak sebenarnya? Bagus apa enggak? Ya dari satu sisi ya bagus-bagus aja gitu kan sebenarnya, ya kan. Nah tapi eh, bedanya, nah ini bedanya ya dalam Buddha Sasana ini, keyakinan ini adalah keyakinan yang berdasar, ya kan. Bahkan ketika seorang Brahmana ya, ketika kalau nggak salah saya lupa namanya ya, menyatakan ingin berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu yang menjadi pengikut Buddha ya. Sang Buddha menyatakan dalam ajaran ini kalau mau ini ya itu harus melalui masa percobaan dulu gitu ya kan. Kalau nggak salah selama berapa ya 3 bulan atau 4 bulan ya itu ya ada di satu suta gitu ya. Jadi nggak serta merta diterima ya untuk menjadi biku atau menjadi pengikutnya gitu, harus melalui masa percobaan. Artinya dalam masa itu ya harus banyak belajar, harus banyak praktek gitu ya. Jadi keyakinan yang ada dalam ajaran Buddha adalah keyakinan yang berdasar ya. Kita bisa melihat begitu banyak variasi ya, begitu banyak teori-teori yang diajarkan oleh Sang Buddha ya. Kalau Sang Buddha menginginkan kita yakin ya kan dengan fanatik tanpa memiliki dasar, ya udah ayo yakin aja, nggak usah diajarin ya, nggak usah panjang-panjang bahas seperti tadi ya kan, Buddha itu apa, Dhamma itu apa, Sangha itu apa, capek-capek buat apa, yakin aja gitu kan. Tapi begitu banyak variasi ya, begitu banyak anusasana ya, begitu banyak owada ya, nasihat yang diajarkan Sang Buddha,
Ini yang harus kita pelajari ya, seperti tadi ya, ini yang tadi seorang umat awam, pria maupun wanita yang terpelajar ya, yang banyak keterampilan, terampil gitu kan. Nah ini yang dimaksud oleh, eee, memiliki keyakinan yang berdasar, gitu, ya. Tapi di satu sisi awal-awalnya kita juga termasuk fanatik, kenapa? Nggak tahu apa-apa, diajak ya mau aja gitu kan, kok cocok rasanya ya kan, kok enak rasanya ya, kok sesuai gitu, ya kan. Ya di awal-awal ya seperti itu, di satu sisi ya oke gitu ya, tapi setelah itu, nah Sang Buddha nggak berhenti ya, nggak udah cukup yakin, nggak, tapi kita harus bahu suta ya, kita harus Damadara ya, harus banyak belajar, harus terampil gitu, ya kan. Kita punya panutan, bukan cuma dari Arya Sangga sebagai perlindungan, tapi juga punya Samuti Sangga gitu ya, untuk berlindung, untuk belajar, untuk praktek melalui mereka. Nah, gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa ya, Pak. Oke, nah berbicara tentang keyakinan nih Pak, kembali lagi saya mau tanya, kadangkala kan kita mungkin bisa ya, apa ya, terpengaruhi lah sama perkataan-perkataan orang yang mungkin kita pandang dia sebagai orang pintar ataupun orang yang terhormat. Apakah kita salah untuk mempelajari hal-hal selain dari Dhamma ajaran Sang Buddha? Contohnya kita belajar fortune teller, belajar untuk kartu-kartu tarot gitu. Gimana Pak tanggapannya? Silakan. Ya, jadi ya umum lah ya, namanya di dunia ini banyak sekali ya ilmu-ilmu atau ya bahkan bukan cuma itu ya, ilmu-ilmu seperti matematika, fisika, ilmu pengetahuan, ya ilmu kesehatan itu ya bermanfaat juga gitu ya. Ya kita nggak bisa bilang ilmu seperti meramal itu nggak bermanfaat. Ya kalau ramalannya tepat terus 99% akurat, ya kan, ya bermanfaat juga gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, apa tujuan kita berlindung kepada permata ini ya, berlindung kepada 3 perlindungan ini? Tujuannya untuk merealisasi nibbana, memasuki jalan, memasuki ajaran artinya memasuki ajaran gitu, untuk menuju kepada merealisasi nibbana. Kenapa harus merealisasi nibbana? Ya itu nanti minggu depan ya kan. Kenapa kita memasuki ajaran untuk merealisasi nibbana? Nah, pertanyaannya, apakah dengan belajar ilmu kesehatan akan merealisasi nibbana? Bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Apakah dengan belajar ilmu tarot bisa merealisasi nibbana? Nggak bisa, ya kan? Apakah dengan belajar fortune telling itu merealisasi nibbana? Nggak bisa. Itu belum tentu ilmunya jelek, ya kan? Tapi itu bukan tujuannya, itu bukan perlindungannya, gitu, ya kan? Manfaatnya mungkin ada manfaat yang lain, tapi tujuannya belum tentu sesuai dengan apa yang yang didorong oleh Sang Buddha gitu ya. Kita berlindung kepada ajaran ini satu-satunya tujuan mengarah kepada realisasi nibbana gitu ya. Ilmu yang lain apakah bagus? Ya, mungkin bagus gitu kan. Tapi apakah sesuai dengan tujuan kita memasuki ajaran ini? Belum tentu, ya kan? Ya. Apakah terpengaruh baik atau tidak? Ya tergantung ya. Kalau yang ingin punya bakat, punya keinginan mengobati ya, misalnya ilmu kesehatan jadi dokter ya bermanfaat, itu kan menolong juga kan orang-orang lain. Tapi apakah dengan mengobati orang lain menjadi tujuan dari ajaran ini, tujuan dari sasana ini ya belum tentu sama gitu. Ya kan? Nah, bermanfaat atau tidak ya tergantung masing-masing ya. Tapi yang pasti tujuan memasuki ajaran ini mengakhiri duka sebenarnya ya, mengakhiri duka dengan merealisasi nibbana. Oke. Oke, baik. Melanjut juga lagi, mungkin masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya saya berbicara tentang keyakinan nih.
kembali orang pasti bertanya, kalau misalnya kita ke wihara hanya mengikuti ya kebaktian lah ya, kebaktian puja bakti seperti mingguan, terus juga melakukan dana makan kepada biku, apakah itu termasuk bisa untuk membantu kita meningkatkan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma? Silakan Pak. Meningkat dengan berpraktek, ya kan. Nah, sebenarnya itu bukan hanya meningkatkan, ya kan. Itu juga sudah praktik, ya kan. Pengamalan dari apa yang sudah dipelajari, ya. Ketika kita berdana, ya Sang Buddha kan mengajarkan dana, sila, bawana, sila, samadhi, panya, ya kan, bertahap, ya kan. Nah, itu sudah praktek, ya kan. Nah, tapi alangkah bagusnya praktek berdana didasari dengan pemahaman, ya kan. Saya berdana untuk tujuan akhir, mengakhiri duka, merealisasi nibbana. Saya melaksanakan sila untuk mengakhiri duka, merealisasi nibbana. Ya, saya melaksanakan meditasi untuk mengakhiri duka, merealisasi nibbana. Nah, itu ya. Jadi tentu saja apakah praktek seperti itu meningkatkan keyakinan. Nah, seiring praktek ketika kita menemukan hasil, ya kan, dengan praktek berdana, saya kok lega ya, kok enak ya, maksudnya suasana batinnya kok nyaman ya, nggak seperti dulu ya, nggak seperti dulu punya ini harus dicengkram terus ya kan, punya itu, punya harta, punya uang harus dipegang terus ya kan, kok sekarang nyaman ya, nggak terikat ya. Oh ini hasil nyata, ini hasil nyata ya, timbul dari pemahaman, ya kan, timbul dari pemahaman yang didapat dari belajar gitu ya kan. Oh ternyata berdana itu untuk melepas kemelekatan, benar ini saya alami langsung ini. Kalau udah gitu yakin nggak? Oh timbul keyakinan gitu ya. Nah ketika bermeditasi mendapatkan ya katakanlah ketenangan, ya kan, loh kok beda ya suasana batin sehari-hari sebelum bermeditasi dan setelah bermeditasi kok beda ya. Oh, inilah yang dinamakan upasamaya, mendapatkan menenangkan, meredakan gitu. Oh, ini yakin, ini hasil nyata ini. Berarti apa yang dibicarakan oleh Sang Buddha ini nyata gitu loh. Tentu saja itu menimbulkan keyakinan lagi ya kan, karena apa yang dipelajari dan yang didapatkan dari hasil praktek itu nyata gitu ya, nyata dialami langsung gitu ya. Pastilah itu meningkatkan keyakinan. Tapi beda ya kalau setelah praktek kok nggak dapat hasil. Nah, itu gimana itu? Nah, itu yang kadang-kadang menggoyahkan gitu, ya kan? Nah, tapi kalau dipelajari lagi kita bisa menyelidiki, oh kenapa saya belum berhasil ini? Nah, faktor-faktor apa yang belum terpenuhi? Nah, inilah pentingnya variasi, inilah pentingnya belajar ya, bukan cuma menyatakan apa yang akan dicapai, juga bisa menjadi analisa ya, analisa dari faktor-faktor apa yang belum mencukupi gitu ya kan. Ini juga akan meningkatkan keyakinan walaupun berhasil ya, walaupun belum berhasil ya kan mendapatkan hasil, tapi dengan menganalisa dari apa yang sudah dipelajari ini juga akan meningkatkan keyakinan gitu ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ini kembali lagi saya mau tanya nih, bagaimana sih caranya kita menjamin untuk kehidupan berikutnya nih? Kita kan sudah mengenal Dhamma di kehidupan sekarang. Pastinya kita ingin sekali mengenal kembali Dhamma di kehidupan selanjutnya. Apakah bisa hal itu terjamin kita kembali tetap mengenal Dhamma di kehidupan berikutnya, mengingat usia kan kita nggak ada yang tahu ya kapan, mungkin besok, mungkin malam ini atau kapan, kita nggak pernah ada yang tahu. Gimana sih caranya bisa menjamin kehidupan selanjutnya kita tetap mengenal Dhamma? Silakan Pak. Oke, terima kasih ya. Ini kalau pertanyaan ini apakah ada yang jaminan di kehidupan mendatang akan ketemu Dhamma lagi gitu ya kan. Saya ingin bertanya, kenapa tidak di kehidupan ini kita udah ketemu Dhamma, kenapa tidak di kehidupan ini juga kita berusaha praktek Dhamma, kenapa tidak di kehidupan ini juga kita berusaha merealisasi Nibbana, merealisasi Dhamma itu sendiri. Kenapa harus tunggu sampai kehidupan mendatang, ya kan? Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan ya. Lebih banyak makhluk-makhluk yang lahir dari alam surga langsung
cemplung ke neraka, ya. Itu alam surga langsung ke neraka loh. Lebih banyak manusia yang lahir dari alam manusia di kehidupan ini langsung cemplung ke alam apaya gitu loh. Lebih banyak. Kemungkinan besarnya sangat masuk ke alam apaya itu sangat besar gitu ya kan. Belum tentu kalau di alam apaya gimana mau ketemu Dhamma gitu kan. Nah, jadi kesempatan yang ada sekarang itu jangan tunggu kehidupan mendatang, ya kan? Banyak-banyak kita praktek, banyak-banyak kita belajar, ya. Jangan minta garansi, itu belum tentu, ya. Belum tentu ada garansi. Garansi yang ada adalah sekarang masih ada Dhamma, masih ada yang mempraktekkan Dhamma, masih ada Sangga, ya kan? Buddha ya, mungkin kita nggak ketemu ya, tapi Dhamma dan Winaya itu masih ada sekarang. Kesempatan yang ada adalah sekarang. Jangan tunggu garansi dari kehidupan mendatang, ya. Itu belum tentu. Ya, tidak ada yang bisa menggaransi seperti itu. Oke? Yang ada sekarang, yang berani garansi sih sekarang gitu kan. Kan Dhamma Winaya masih ada sekarang ya kan. Nah, gitu. Oke. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana ya kita sebagai umat Buddha kadang kan bisa menjumpai umat dari agama lain. Misalnya di zaman Sang Buddha tuh banyak Brahmana atau orang-orang yang di luar dari kelompok ajaran Sang Buddha itu banyak sekali kekeliruan gitu. Demikian pula pada saat ini. Jadi bagaimana cara kita bijak menyikapi hal ini, mengingat kita ini juga belum tercerahkan seperti Sang Buddha yang bisa meluruskan kekeliruan dari kelompok lain ini. Nah, Silakan. saya kurang mengerti apakah maksudnya kita mau meluruskan pandangan orang lain gitu ya. Maksudnya ya. Iya, benar. Maksudnya kan sering banget kekeliruan ataupun mereka Nah, keliru mengenai agama Buddha sendiri gitu loh. oh, oke. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Oh, oke. Jadi meluruskan pandangan orang lain. Nah, ini pertanyaannya apakah pandangan kita sendiri udah lurus belum gitu kan? Benar nggak? Ya, kita semakin banyak kita belajar, kita ternyata semakin tahu, wah, ternyata apa yang kita pahami sebelumnya masih perlu dikoreksi, ya kan? Nah, setelah belajar lagi, oh ternyata yang sudah dipahami masih ada pandangan yang lebih luas gitu ya. Setelah belajar yang lebih luas lagi, wah ternyata pandangan yang lebih luas ini harus dipraktekkan gitu kan ya. Nah, ternyata yang dipraktekkan ini belum tentu hasilnya juga membawa manfaat pada diri sendiri gitu ya kan. Belum tentu berhasil membawa manfaat pada saat ini juga kan, belum tentu kan. Bagaimana dengan posisi yang seperti ini, kita mau meluruskan pandangan orang lain? Apakah kita sudah pernah melihat nibbana, ya kan? Kan belum tentu, ya kan? Apakah kita sebelum melihat nibbana kan harus praktek dulu, ya kan? Mencapai jalan dulu, kan? Apakah kita udah nyampe pada jalan? Belum, belum tentu, ya kan? Apakah sebelum mencapai jalan, sila samadhipanya kita udah sempurna belum? Udah bagus belum? Ya belum tentu juga, ya kan? Nah, sebelum sila samadhipanya, apakah kita sudah belajar dengan benar belum? Sudah belajar dengan benar atau belum? Ya belum tentu juga, ya kan? Belajar aja belum tentu sepenuhnya, ya. Pandangan sendiri juga belum tentu sempurna, praktek sendiri juga belum tentu sempurna. Nah, daripada capek-capek meluruskan pandangan orang lain, ya menurut saya ya, pendapat pribadi, lebih baik pandangan diri sendiri, praktek diri sendiri kita sempurnakan dulu, gitu, ya kan? Tapi dalam kehidupan masyarakat tentu saja mungkin lah ya ada banyak serangan lah ya terhadap umat-umat Buddha ya. Ayo kamu jangan jangan ke situ lah, ke sini aja. Ini jaminan masuk gitu ya kan. Kalau kita tidak punya modal, gampang sekali digoyahkan ya. Kita punya modal sebenarnya tapi modalnya awija. Ya, tidak tahu ya, tidak berpengetahuan. Tidak berpengetahuan terhadap apa? Tidak berpengetahuan terhadap ajaran guru kita sendiri gitu loh. Kurang banyak pengetahuan. Kalau udah punya modal, saya yakin lah ya, nggak bakal gampang diserang, nggak gampang digoyahkan gitu, ya kan? Nah, itu kira-kira ya jawaban pendapat pribadi lah. Gitu. Oke?
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa, Pak. Oke, mungkin ini saya masuk ke pengalaman pribadi ya, karena saya sendiri juga lumayan aktif dalam hal agama, mulai dari Aduh, kegiatan aktivitas wihara dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang ada teman dari agama lain, kadang bertanya sama saya, sebenarnya kamu cari apa sih dari berkegiatan di wihara tersebut gitu. hmm, Lalu mereka juga kadang bertanya nih, apa sih yang kalian sembah atau puja dalam agama kalian? Karena kita kan sering banget dalam agama Buddha kita menyebutkan bahwasanya kita itu eh, definisi dari Tuhan di dalam agama Buddha itu kan tidak ada sosok makhluk yang terlahir. Menurut mereka hal tersebut tidak gitu loh. Gimana caranya menjelaskan bahwasanya kita itu tidak melakukan persembahan ataupun puja, melainkan kita ke wihara itu hanya dengan menghormati Sang Buddha, di mana Sang Buddha ini adalah guru. hmm. Sedangkan menurut mereka yang harusnya kita puja adalah Tuhan, bukan guru. Silakan Pak. Ya, ini eh, saya kita pernah bahas Brahma Jala Sutta ya kan dulu ya beberapa bulan yang lalu lah. Kalau ada sosok yang pencipta seperti itu ya tapi nggak enak diomongin ya. Ini sosok yang sangat kejam ya karena pencipta itu juga menciptakan perang ya kan, juga menciptakan bencana alam. Nah, tapi di sisi lain kita punya guru. Nah, ini bukan sosok pencipta, ya kan, tapi memiliki kualitas ya tadi kan sila, samadhi, panya, wimuti dan wimuti nyana dari berbagai kelompok ini aja beliau adalah yang tertinggi gitu ya. Tapi jadi ini bukannya mempertentangkan, tapi kita menyatakan apa yang benar, ya kan? Guru kita adalah orang yang memiliki kualitas moralitas yang tertinggi, kualitas konsentrasi yang tertinggi, kualitas kebijaksanaan yang tertinggi, gitu ya. Dari tiga ini aja saya pribadi sudah sangat yakin, ya kan, guru agung kita adalah makhluk yang teragung dan yang tertinggi di dunia ini, gitu ya. Belum lagi kalau dari latar belakangnya sebelum menjadi seorang Buddha ya, mengumpulkan parami-parami. Nah, ini kualitas manusia yang luar biasa gitu loh, ya kan. Kalau sudah menemukan guru yang seperti ini, apa lagi yang dicari gitu ya kan? Rasanya tidak butuh ya, tidak butuh sosok yang lain seperti itu ya. Jadi ya pendapat saya ya sangat disayangkan lah ya kalau kita harus berlindung katakan kepada sesuatu yang di luar dari ini karena inilah yang tertinggi dari kelompok sila, samadhi dan panya gitu loh ya kan. Dan dengan perlindungan inilah yang akan mengantar kita memasuki jalan untuk mengakhiri duka ini, mengakhiri bencana alam ya untuk pribadi ya kan, bukan bencana alam dalam kosmos gitu bukan, mengakhiri penderitaan dari bencana alam, mengakhiri penderitaan dari peperangan, mengakhiri penderitaan dari lahir tua sakit. Nah, gitu ya. Dengan perlindungan inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang hakiki gitu ya. Tapi kalau masih belum yakin, masih pengen satu sosok, ya berarti itu masih ada sesuatu yang kurang, yaitu kurang pemahaman dari diri sendiri, ya nggak bisa disalahin juga gitu, ya kan? Nah, jadi kira-kira seperti itulah jawaban saya ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang luar biasa ya, Pak. Mungkin pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan terakhir di sesi Q&A hari ini, karena juga mengingat durasi kita berjalan. Oke, sebelum saya menutup sesi dari pemaparan dan juga sesi Q&A, alangkah baiknya karena kurang sedap ya kalau misalnya kita meninggalkan namanya closing statement. Mungkin dari Bapak Sutrisno bisa memberikan closing statement untuk merangkum, meringkas pemaparan yang telah disampaikan. Silakan Pak.
Oh, oh iya ya, mungkin kesimpulan aja lah ya. Jadi 3 kalimat yang diulang 3 kali ini kita udah tahu latar belakangnya, kita udah tahu Buddha ya, guru kita yang tercerahkan sempurna, yang mengajarkan dhamma yang ditemukan oleh dirinya beliau sendiri. Beliau mengajarkan dhamma ya sebagai jalan untuk merealisasi apa yang telah beliau capai, dan kita punya panutan, kita punya contoh, kita punya ladang jasa, nanti akan dibahas juga ya. Kita punya ladang jasa ya, sangga, dalam hal ini sangga sebagai bukti ya realisasi dari jalan itu. Jadi sebatas ini kita sudah menambah beberapa pengetahuan atau mengingat kembali ya, mungkin sudah pernah tahu ya, nanti akan dilanjutkan apa makna sesungguhnya dari perlindungan ini ya, dari 3 perlindungan ini di minggu depan. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas rangkuman ataupun closing statement yang telah diberikan. Saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Sutrisno untuk berbagi bersama kita semua hari ini. Jadi jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab, kami mohon maaf. Mungkin Anda bisa bertanya kembali di lain kesempatan, yaitu minggu depan di part 2-nya ya, karena kita juga mengejar durasi. Baiklah, untuk itu kita lanjut ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan lantunan lagu yang indah tentunya. Saya persilakan kepada Saudari Livun untuk lantunan lagunya yang luar biasa. Silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama, Sotihotu Namo Buddhaya. Sejalan dengan temanya, saya akan membawakan lagu Aku Berlindung yang dipopulerkan oleh Meta Selani. Selamat mendengarkan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Lagu ini cukup familiar. Aku berlindung pada Buddha, ingat selalu takkan lupa kepada daya puja meta, nah tersajikan bagi kita. Aku berlindung pada Dhamma, nah dinyatakan Sangga Utama. Duduk di bawah pohon bodhi pada malam dan sunyi suci. Aku berlindung pada Sangga, persaudaraan Arya mulia, prapelaksana Buddha Dhamma, pemancar berkah bahagia. Semoga semua sejahtera di bawah lindungan Triratna. Sang Buddha Dhamma serta Sangga berbahagia tak terhingga.
Terima kasih kepada Saudari Livun atas lantunan lagu yang luar biasa indah. Semoga pemaparan dan juga lantunan lagu barusan membuat kita semakin mengerti tentang perlindungan itu sendiri. Semoga dapat memberikan manfaat kepada Anda semua, termasuk manfaat untuk kemajuan dalam Buddha Dhamma. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, setelah kita melakukan begitu banyak kebajikan, alangkah baiknya kita melakukan patidana, melimpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur. Baik, saya mohon izin kepada Bapak Sutrisno untuk memimpin kita dalam patidana. Silakan, Pak. Oh iya, oke. Baik. Ya, teman-teman semua, setelah membahas Dhamma, ya, kita juga melakukan satu jenis kebajikan, ya, satu jenis kebajikan juga dalam membahas Dhamma, berdiskusi Dhamma, ya. Semoga kebajikan yang kita lakukan baik selama pembahasan Dhamma ataupun di waktu-waktu yang lain, kita kondisikan juga mengkondisikan kebahagiaan, ya, bagi para leluhur, bagi para dewa, dewi, ya, yang mungkin berada di sekitar kita. Ya, sampai kita berpatidana. Punya sidani kata sa yananyani kata nime te sanca bagino hontu sattananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo Detha me capya detha wa anye majjata verino Tata tethanti lokasmin te bhumma catuyonika pance kaca tuwo kara sangsaranta bhawa bhawe nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang Ye cimang napa jananti dewa te sang niwe dayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sada hontu awera sukha jiwino kema padanca papontu Esa sasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, setelah selesai acara kita hari ini, kita sudah membuka dengan nama Karapata. Ada baiknya kita menutup juga dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supadipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, demikianlah acara kita hari ini. Namun sebelum itu ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan.
Baik, kini kita telah berada di ujung acara. Semoga apa yang dipaparkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan dan membantu pengembangan Buddha Dhamma. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada perkataan ataupun perbuatan yang tidak sengaja kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Soti Hotu Namo Buddhaya.